setia padamu. Curahkan Roh-Mu dalam hidupku, jangan yang lain tinggal di hatiku. Hibur hatiku, senang bahagia, agar firman-Mu tetap ku pegang. Marhaposan tu Yesus tahe, sai namar tua ibadamu se, namar sigatung tu Yesus tutu, jalamar rohana bonar budu, sonang ibana di portibio, sonang nang sogot di surga tongo. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita di dalam Renungan Harian HKBP Resort Maranatha Rawalumbu, Rabu 28 Juli 2021. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini dari Amsal 24, pasal 24, ayat 3 sampai ayat 4, demikian dikatakan di dalam firman Tuhan, undangan hikmat dan undangan kebodohan. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi, dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Demikian firman Tuhan. Hikmat yang dikehendaki oleh Tuhan. Bisa saja kita tergoda melihat orang yang kaya, yang mengumpulkan hartanya dari jalan-jalan yang tidak benar. Dan mereka kita lihat begitu senang, begitu bebas melakukan apapun, begitu bebas untuk membeli yang disukai hatinya. Sementara kita atau orang-orang yang kita lihat begitu saleh, tetapi mereka kehidupannya sederhana. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dikatakan bahwa dengan hikmat rumah didirikan. Tanpa hikmat, tanpa kebenaran, rumah itu sia-sia untuk didirikan. Hikmat yang dari Tuhan. Ketika kita hidup di dalam kesalehan, kita juga harus hidup di dalam kebijaksanaan, menyerahkan semuanya kepada Tuhan, bukan kepada pengertian kita sendiri. Rumah dibangun dengan kebenaran, karena di dalam Habakuk itu dilarang. Seandainya ada orang yang membangun rumahnya dari jalan-jalan penindasan, maka itu adalah kesia-siaan. Maka itu adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Maka itu akan membawakan hukuman kepada diri sendiri. Tetapi ketika rumah itu dibangun di dalam hikmat, dengan hikmat, maka dia akan menjadi kuat. Orang yang hanya mendengarkan firman Tuhan dikatakan, tetapi tidak melakukannya,
Mereka sama saja yang seperti seorang laki-laki yang membangun rumahnya di atas pasir. Tidak berhikmat dia. Bagaimana pasir itu bisa menahan rumah yang besar itu ketika datang hujan dan badai. Tetapi orang yang berhikmat dikatakan mendirikan rumahnya di atas batu karang. Memang ketika membangunnya membutuhkan sumber daya yang lebih, membutuhkan tenaga yang lebih, membutuhkan pikiran, membutuhkan usaha yang lebih untuk mendirikan rumah di atas batu karang. Tetapi hasilnya, biarpun hujan dan badai turun, rumah itu tetap tegak. Ketika kita membangun keluarga kita di dalam kebenaran, ketika kita membangun rumah kita di dalam keadilan, di dalam kejujuran, di dalam kesalehan, bahwa semua itu yang kita kumpulkan bukan karena kekuasaan, kehebatan, kesalehan kita, tetapi karena kemurahan Tuhan. Di dalam Mazmur itu dikatakan, orang benar ketika mereka tidur sudah disediakan Tuhan roti untuk mereka makan. Ketika kita di dalam proses belajar, dijalanilah itu. Bagi yang masih di dalam pendidikan, memang kalau proses belajar kita tetap belajar bagaimana memahami, bagaimana melakukan firman Tuhan, bagaimana mengamalkan firman Tuhan, menghidupinya setiap hari. Berbahagialah orang yang merenungkan Tauratnya siang dan malam. Sebab itu dikatakan oleh firman Tuhan. Dengan hikmat rumah didirikan. Dengan kepandaian itu ditegakkan. Kepandaian bagaimana kita mengalahkan iblis. Orang yang malas dikatakan sudah menjadi sahabat yang si jahat itu. Sudah menjadi sahabat si jahat itu. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, seperti dikatakan di dalam Amsal 2 itu. Memang Amsal pasal 24 ini merupakan bagian yang panjang. Mulai dari pasal 9, undangan hikmat dan undangan kebodohan. Dengan pengertian, dari Tuhanlah kepandaian dan hikmat dan pengertian itu. Dengan pengertian yang dari Tuhan, kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Yang berharga dan menarik. Orang yang mengumpulkan sedikit demi sedikit akan menjadi kaya. Dikatakan di dalam Amsal. Segala sesuatu yang diperoleh dengan susah payah, dengan kejujuran, dengan keringat, itu sangat berharga dan menarik. Sehingga setiap orang Kristen selalu diingatkan untuk tetap kuat, berpengharapan, untuk tidak mundur, untuk tidak takut, jangan khawatir, jangan takut dikatakan. Jadilah terang dan garam. Itu suatu yang luar biasa itu. Dibintakan oleh Tuhan. Sehingga kita tidak perlu menjadi takut, tidak perlu menjadi khawatir, mencari cara-cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mencari jalan yang paling mudah memang menjadi pilihan banyak orang. Tetapi dikatakan di dalam firman Tuhan segala sesuatu yang
cepat diperoleh, akan cepat juga menghilang. Tetapi yang memang dikumpulkan sedikit demi sedikit, mereka mengikuti proses itu. Hikmat itu terbangun di dalam Tuhan. Sehingga semakin memahami bahwa semuanya perlu proses, perlu kerja keras, perlu hikmat Tuhan, perlu pengenalan diri, bahwa kita tidak bisa melakukan apapun dari diri kita sendiri, kecuali kalau kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Hikmat dunia harus kita bedakan dengan hikmat ilahi atau hikmat sorgawi. Hikmat sorgawilah yang kita harus semakin rindukan di dalam permohonan kita. Seperti di dalam firman Tuhan. Merenungkan Taurat itu siang dan malam. Apa yang harus kita lakukan hari ini. Dan apa yang bisa kita lakukan di dalam perencanaan kita. Karena setiap orang yang menyembunyikan rancangannya dari hadapan Tuhan adalah kejijikan bagi Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari selalu hidup di dalam hikmat Allah. Merendahkan hati kita. Segala yang baik itu berasal dari Tuhan. Dan ketika kita saat ini sedang bergumul berjuang untuk memperoleh sesuatu yang baik, yang kita yakini sesuai dengan kehendak Tuhan, mari kita percaya rancangan Tuhan itu. Sehingga kita tetap kuat, tetap teguh di dalam setiap persoalan ataupun kesulitan hidup yang ada di hadapan kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami satu persatu. Itu menandakan kasih-Mu yang besar bagi kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang bergumul pada saat ini. Baik yang bergumul di dalam sakit penyakit, bergumul untuk sembuh dan lepas daripada itu semua. Bergumul di dalam keluarga, bergumul di dalam mencari pekerjaan dan penghasilan yang baik, bergumul di dalam pendidikan. Biarlah kami percaya atas janji Tuhan. Engkau mengatakan, hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat, datanglah kepadaku. Kami datang kepada Tuhan untuk memohonkan pertolongan Tuhan, karena pertolongan darimu tidak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan memberkati kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.